Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu handphone dalam keadaan layar pecah ya. Nah ini bisa teman-teman lihat keadaan layarnya pecah lumayan parah ya. Wow, amazing ya. Dan ini handphonenya itu Xiaomi Redmi Note 10S. Dan untuk handphone ini keadaan layarnya pecah, namun ya sentuhan bisa teman-teman lihat ini masih oke, dan tampilan gambar juga masih oke ya. Dan ini tipenya Redmi Note 10S. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD atau lebih familiar dengan kaca touchscreen. Nah ini untuk kaca yang baru udah saya siapkan. Jadi di kesempatan kali ini kita melakukan penggantian glass only ya, tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Oke, ini handphone kita matikan. Tahap selanjutnya kita buka untuk area backdoor atau back covernya. Nah, untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan headgun atau pemanas. Setelah kita rasa cukup panas, cukup hangat, baru kita gunakan mika, guys ya. Jadi di sini saya gunakan dua mika. Yang pertama mika tipis untuk pembuat celah dulu. Setelah ada celah, ada ruang, baru saya gunakan mika yang sedikit lebih tebal seperti ini. Nah, untuk pembukaan backdoornya kita seset seperti ini ya, karena untuk di Redmi Note 10S itu di bagian backdoornya direkatkan menggunakan lem atau double tip. Jadi kita seset seperti ini, kita putuskan semua lem-lem atau double tip di bagian backdoornya. Setelah itu tinggal kita lepaskan untuk backdoornya guys. Ternyata wow, masih plastik ya. Nah ini plastik. Selanjutnya ya sering saya sampaikan untuk teman-teman pemula, kalau handphonenya masih segelan, ketika segelnya masih bisa diamankan, kita amankan dulu ya. Nah ini untuk segelnya ini berhubung mudah dilepas, jadi kita amankan dulu untuk segelnya, bagian atas dan bagian bawah segelnya kita amankan. Nah setelah segel kita lepaskan, baru kita buka semua baut-bautannya guys ya. Ini saya skip saja untuk mempersingkat durasi. Dan jangan lupa di bagian bawah kaca kamera itu terdapat baut, jadi kita lepaskan dulu ya untuk pengaman kaca kameranya. Dan ada bautnya, kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM, kita amankan dulu ya untuk slot kartu SIM. Dan tahap selanjutnya kita lepaskan untuk fingerprintnya, dan langsung saja kita buka untuk bezelnya. Nah untuk pembukaan bezelnya di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Jadi kita buat celah dulu, setelah ada ruang baru saya gunakan kuku guys. Nah ini kita amankan dulu. Nah untuk tahap selanjutnya ini kita lepaskan untuk fleksibelnya, baik itu fleksibel baterai, fleksibel mainboard, penghubung dari mesin atas ke mesin bawah. Dan ini ada pengaman di bagian bawah, kita lepaskan dulu ya. Dan tahap selanjutnya ini untuk papan PCB bawah atau papan konektor charger di bagian bawah kita lepaskan, karena untuk fleksibel LCD nya itu berada di bagian bawah guys. Nah ini untuk kabel antena kita amankan dulu saja ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini fleksibel LCD, dia menggunakan fleksibel penghubung dari atas ke bawah ya. Nah ini fleksibel penghubungnya, bisa teman-teman lihat. Ini kita lepaskan dulu ya untuk fleksibel mainboardnya. Dan jangan lupa amankan untuk kameranya guys, karena sering saya sampaikan untuk penggantian glass only seperti ini penting kamera dilepaskan guys ya. Karena ketika kamera tidak dilepaskan takutnya terkena lem, malah mengakibatkan kameranya bisa buram atau ngeblur ya hasil kameranya. Dan tahap selanjutnya ini mesin kita lepaskan, kita amankan dulu untuk mesinnya. Dan ini biar teman-teman sebelum pembongkaran kita cek dulu nih, untuk LCD yang digunakan itu panelnya apa, IPS kah, TFT kah, OLED, AMOLED atau Super AMOLED. Dan ini bisa teman-teman lihat panel layarnya itu AMOLED. Jadi untuk AMOLED itu layarnya lumayan tipis guys ya, jadi hati-hati ketika pembukaan. Nah ini untuk sebelum pembukaan saya hangatkan dulu di bagian LCD nya. Setelah kita rasa cukup hangat baru kita seset menggunakan kalengan tipis seperti ini guys ya. Jadi untuk pembukaan LCD dari frame itu untuk tahap awal saya gunakan kalengan tipis seperti ini. Dan kalengan ini saya buat sendiri dari lapisan belakang LCD. Jadi kita seset secara keseluruhan ya, untuk di bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Kita putuskan untuk lem-lem pinggir, karena kalau menggunakan mika itu lumayan sulit. Jadi kalau saya sarankan itu lebih bagus menggunakan kalengan tipis seperti ini ya. Nah ini hati-hati dekat pecahnya. Jadi untuk pembukaan LCD ini ekstra hati-hati guys ya, karena kita di sini hanya melakukan penggantian glass, bukan melakukan penggantian LCD satu set. Nah ini kita seset secara keseluruhan, baik itu kiri kanannya, pinggir-pinggirannya guys ya. Dan di bagian atasnya juga kita seset tadi. Dan saya sampaikan dulu untuk teman-teman pemula,
Untuk penyesetan jangan kebablasan ke bagian bawah guys ya, karena di bagian bawah itu ada fleksibel LCD. Nah untuk di bagian bawah saya seset santai saja seperti ini, pinggir-pinggirannya saja. Nah ini saya putuskan untuk semua lem-lem di bagian pinggiran. Oke, setelah lem terputus semua baru kita gunakan mika. Tinggal kita congkel saja seperti ini dan tinggal kita tarik manja ya, kita tarik pelan-pelan saja. Nah ini agak nyangkut, kita lepaskan dulu. Dan alhamdulillah berhasil guys ya. Nah ini bisa dilihat LCD-nya tipis karena udah AMOLED ya. Oke, setelah LCD kita lepaskan dari frame, jangan senang dulu. Kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk mesin, terus kita pasangkan untuk fleksibel penghubung di LCD-nya. Nah ini baru kita pasangkan fleksibel LCD dan baterai, langsung kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya dan alhamdulillah berhasil masuk ke menu guys ya. Terus kita cek di latar putih ada cacat atau tidak, dan ternyata masih normal ya, LCD-nya nggak ada cacat. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan untuk proses pengerjaannya. Ini LCD kembali kita lepaskan. Nah ini ada fleksibel penghubung, kita amankan dulu ya. Kita fokus ke area LCD saja. Nah untuk di bagian kacanya ini lumayan parah guys ya, jadi saya tutupin dulu untuk pecahan kacanya ini menggunakan lakban agar mudah ketika penyesetan ya. Nah ini selanjutnya tinggal kita rapikan untuk lakbannya guys. Setelah rapi jangan lupa di dekat pansel kamera kita tutupin menggunakan lakban seperti ini agar tidak terkena lem. Nah seperti ini ya, selanjutnya tinggal kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator seperti ini. Kita hidupkan pemanas dan vakum, kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah panas 80-an. Ini udah cukup ya untuk panasnya. Selanjutnya di sini saya penyesetan menggunakan kawat Sansen berukuran 0,03. Salah satu kawat yang saya rekomendasikan ya, karena kawat berukuran 0,03 ini tipis, memang khusus untuk OLED. Jadi untuk layar yang LCD yang berpanel OLED, AMOLED, Super AMOLED saya sarankan menggunakan 0,03, 0,02. Jangan sampai menggunakan kawat yang lebih tebal, takutnya terkena lapisan polaritnya guys. Oke, ini kita seset secara perlahan, tarik santai-santai saja, jangan terburu-buru ya. Nah ini kita seset. Kita pisahkan untuk kaca dengan LCD-nya. Jadi untuk kaca yang pecah kita pisahkan dulu ya. Nah ini kita seset secara perlahan, santai-santai saja. Nah ini tinggal sedikit di bagian bawah, pelan-pelan, dan kita ulangi lagi guys ya, sampai lem OK yang lama itu betul-betul putus. Jadi kita ulangi lagi dan alhamdulillah udah berhasil. Dan alhamdulillah juga tidak terkena polarit. Mantap ya. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita bersihkan lem OK yang lama di bagian LCD-nya ini. Ini kita tempelkan LCD-nya seperti ini. Bukan saya tempelkan keseluruhan ya, namun di bagian bawahnya itu sedikit saya renggangkan karena takutnya nanti ketekan malah bisa pecah guys ya. Nah, untuk pembersihan lem, berhubung ini layarnya AMOLED, otomatis lem OK yang lama ini tergolong keras, jadi sulit untuk dibersihkan. Nah, untuk pembersihan lem OK yang lama di sini saya menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Di LCD-nya di dekat lem OK yang lamanya itu saya lumurin minyak kayu putih seperti ini guys ya. Selanjutnya ya tinggal saya kikis menggunakan mika seperti ini. Kita bersihkan dan kita kikis bekas-bekas lem yang lama ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kita kikis seperti ini. Jangan terlalu kuat penekanan ketika mengikis lem OK yang lama, takutnya malah pecah LCD-nya guys ya. Nah ini tinggal kita bersihkan lagi secara keseluruhan. Ini saya tambahkan minyak kayu putih lagi. Dan lanjut kita bersihkan ya menggunakan tisu. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih guys ya. Nah ini kita bersihkan. Setelah bersih baru kita bawa ke meja eksekusi untuk kita tes ya. Oke guys, ini udah kita bersihkan untuk LCD-nya. Selanjutnya tinggal kita tes ya, apakah ini LCD-nya masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk fleksibel penghubungnya. Dan ini kita pasangkan untuk fleksibel LCD dan baterainya. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. MIUI kita tunggu dan alhamdulillah berhasil masuk ke menu. Dan sentuhan juga masih oke ya.
Kita cek di tentang ponsel, ini handphonenya masih sama Redmi Note 10S dan tampilan gambar masih normal ya, nggak cacat. Nah ini kaca yang lama udah berhasil kita pisahkan. Nah ini bisa teman-teman lihat pecahnya, wow, amazing guys ya, pecahnya ini lumayan parah. Oke, mantap ya, tinggal kita pinggirkan dulu untuk kaca yang lama dan kaca yang baru. Kita lepaskan kembali untuk LCD-nya. Kita lepaskan ya untuk LCD dan kita fokus ke LCD-nya guys. Oke, ini kita kasih alas dulu. Setelah kita kasih alas baru kita bersihkan ya untuk LCD-nya. Ini kenapa saya kasih alas? Karena perlu saya sampaikan, saya di sini menggunakan oka cair guys, seperti ini. Nah, untuk menggunakan oka cair kan takutnya meluber ke bawah, kan itu sulit untuk dibersihkan. Nah, untuk pemberian lem oka cair sendiri secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya kita pasangkan untuk kaca yang baru dan tinggal kita ratakan untuk lem oka cairnya. Ini kita ratakan ya, kita urut secara perlahan, santai-santai saja pengurutannya, jangan terlalu kuat penekanan. Nah, ini kita ratakan, jangan sampai kecolongan gelembung. Jadi perlu saya sampaikan untuk teman-teman pemula, ketika penekanan ini hati-hati dan jangan sampai kecolongan gelembung. Jadi kalau ada gelembung-gelembungnya cepat kita dorong ya, kita ratakan. Dan tahap selanjutnya ini kita elap untuk lem oka yang berlebih atau meluber ke bagian pinggirannya. Ini kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Nah, setelah bersih kita pinggirkan dulu dan kita ambilkan frame. Untuk di framenya ini saya kasih alas tisu seperti ini. Fungsinya simpel saja untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Karena untuk LCD yang berpanel AMOLED seperti ini tidak akan rembes. Jadi untuk teman-teman pemula yang menggunakan oka cair, kalau di LCD yang berpanel AMOLED, saya sampaikan kalau LCD yang berpanel AMOLED, Super AMOLED itu tidak rembes. Jadi jangan takut kalau lem okanya masuk ke dalam LCD. Nah, ini kita presisikan LCD-nya di frame. Selanjutnya setelah presisi baru kita press menggunakan karet agar nggak bergerak ya LCD-nya. Dan tahap selanjutnya kita bersihkan dulu untuk di bagian layarnya. Sambil kita cek ya ada gelembung atau tidak. Setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita berada di depan box lampu UV. Kita masukkan LCD dan kaca gelasnya. Kita masukkan ke dalam box lampu UV. Kita biarkan kurang lebih 30 menit karena lem oka cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar UV. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menit ya. Ini udah kering sempurna untuk lem oka cairnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat hitam pekat ya, mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah di meja eksekusi. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya ini. Nah, ini kita lepaskan dan selanjutnya kita angkat LCD-nya ya. Nah, ini fungsi tisunya guys agar mudah ketika pengangkatan dari framenya kalau udah menyatu ya. Nah, ini kita lepaskan dan tahap selanjutnya tinggal kita bersihkan ya. Jadi untuk lem-lem yang meluber bagian pinggirannya itu kita elap dulu, kita bersihkan dulu. Bekas-bekas lem okanya termasuk di frame juga kita bersihkan ya. Nah, ini setelah bersih baru kita tes guys, apakah LCD-nya masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD dan baterainya. Lanjut kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Redmi. Oke, selanjutnya ya sambil menunggu loadingannya selesai, ini saya bersihkan dulu ya untuk di bagian layarnya. Ini saya lap dulu bekas-bekas lemnya menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Dan ini kita tes handphonenya ya, kita tes sentuhan dan kita cek di tentang ponsel di latar putih dan hasilnya amazing guys, bening ya. Oke, kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Dan di frame kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan bekas-bekas lem yang lama, kita kikis tadi ya. Selanjutnya kita bersihkan di bagian LCD-nya dan jangan lupa di pansol kameranya ini kita tutupin tadi menggunakan lakban. Langsung kita cek ya ada bekas lem atau tidak. Jadi kalau ada bekas lem kita lap dulu menggunakan tisu. Karena yang dikhawatirkan oleh para user itu kalau servis ganti glass ini kan takutnya kamera buram ya, kameranya bisa ngeblur. Jadi ya penting teman-teman lepaskan kamera seperti yang saya lakukan tadi dan kita tutupin untuk pansol kameranya menggunakan lakban ya. Nah, ini untuk saringan speaker atas udah terpasang. Dan untuk di bagian tengah-tengah framenya sengaja saya kasih double tip karena untuk layar AMOLED seperti ini itu kan tipis guys ya. Jadi untuk lem di bagian pinggirannya itu kurang kuat menurut saya. Jadi itu opsi saja. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin ya silakan, kalau enggak juga ya enggak masalah ya. Jadi kalau saya pribadi untuk di layar AMOLED itu biasa tengah-tengahnya itu saya tambahkan double tip guys, untuk menambah kuatnya saja ya.
Setelah itu baru kita tambahkan lem di bagian pinggiran-pinggiran framenya, dan lanjut kita presisikan LCD di frame. Nah ini ada lem yang meluber, saya lap dulu. Dan tahap selanjutnya handphone tinggal kita rakit guys. Nah ini fleksibel LCD kita pasangkan kembali. Dan untuk papan PCB bawah atau konektor charger di bagian bawah kita pasangkan kembali ya, kita presisikan. Selanjutnya ini ada fleksibel mainboard atau fleksibel penghubung dari PCB atas ke PCB bawah, dan ada antena eksternal kita pasangkan kembali. Nah ini kita presisikan kembali untuk kabel antenanya ya. Jadi ya seperti ini untuk proses penggantian glass di HP Xiaomi Redmi Note 10s. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, saya sampaikan kalau LCD yang berpanel OLED, AMOLED, Super AMOLED, dan kalau teman-teman menggunakan OK cair jangan takut rembes. Karena untuk LCD berpanel AMOLED, Super AMOLED, OLED itu tidak akan rembes kalau menggunakan OK cair. Kalau LCD IPS untuk triknya ada saya di video-video saya, bisa lihat ya kalau yang LCD berpanel IPS. Nah tahap selanjutnya ini bezelnya kita pasangkan kembali untuk casingnya. Tadi kamera juga udah kita pasangkan kembali guys ya, namun kita cek kamera depan kalau ada debu kita lap dulu, dan kamera belakang ini saya bersihkan dulu menggunakan tisu. Dan tahap selanjutnya kita pasangkan kembali untuk baut-bautannya guys. Nah ini kita presisikan kameranya, dan ini kaca pelindung kameranya kita pasangkan kembali, dan lanjut kita pasang semua baut-bautannya. Dan segel kembali kita pasang guys. Jadi ini segel kita amankan dan alhamdulillah nggak sobek ya. Jadi segelnya kita pasangkan kembali agar handphonenya kembali segelan guys. Oke ini segelnya kita amankan dan kita pasangkan kembali. Kita hidupkan, alhamdulillah Redmi. Oke tahap selanjutnya tinggal kita tambahkan lem ya di bagian pinggir-pinggirannya untuk memasang back covernya kembali atau backdoornya kembali. Nah ini tadi juga udah saya bersihkan dari lem-lem yang lama. Di backdoor juga udah saya bersihkan ya lem yang lama. Dan ini ada lem yang luber, saya lap dulu. Dan selanjutnya kita tes, ini masih oke ya LCD-nya. Oke kita press menggunakan karet karena ini pengepresan di LCD dan di bagian backdoor ya. Jadi kita press menggunakan karet, dan ini slot kartu SIM kita pasangkan kembali. Nah untuk pengepresan sendiri ya bebas-bebas saja ya. Kalau teman-teman menggunakan penjepit khusus LCD ya silakan. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet ya. Ini handphone kita matikan dulu. Selanjutnya ini kita press lagi ya. Kita lanjut press menggunakan karet seperti ini. Nah selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya mengering. Itu kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 30 menitan, ini udah kering sempurna ya, dan berhubung yang punya juga udah datang. Jadi saya lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Oke, ini kita lepaskan dan selanjutnya tinggal kita bersihkan ya. Ini handphone saya hidupkan dulu, Redmi. Sambil nunggu loadingannya selesai, kita bersihkan lagi ya di bagian layarnya. Tadi juga sambil menunggu lemnya kering, juga di bagian lem-lem pinggir yang meluber itu saya lap dulu tadi menggunakan tisu ya, minyak kayu putih. Jadi agar tidak terlalu lama membersihkan ya. Nah jadi ini saya bersihkan juga untuk di bagian backdoornya. Wah ini berjamur guys ya. Dan untuk di layarnya kita bersihkan menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Dan ini kita tes sentuhan dan coba kita terangkan dulu. Alhamdulillah oke ya. Kita cek di tentang ponsel. Ini handphonenya sama Redmi Note 10s dan tampilannya wow jernih guys, seperti baru lagi ya. Oke ini bisa teman-teman lihat sendiri, mantap ya. Dan kita tes kamera. Jadi salah satu yang takutin user itu kan kalau ganti glass yang dikhawatirkan kamera buram. Jadi ini sama-sama kita cek kameranya. Dan kita tes kamera belakang oke. Kamera depan mantap guys, nggak buram ya. Jadi bisa teman-teman ikutin kalau ingin melakukan penggantian glass. Jadi ya tadi saya berikan ya step by stepnya. Jadi kita lepaskan kameranya ya, kita amankan. Oke ini handphone udah selesai, lanjut kita serahkan kepada pemilik. Oke untuk teman-teman pemula yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support segera support ya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.